Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kelompok ini kami bentuk untuk menyelesaikan tugas besar pertama mata kuliah Mobile Programming Android. Saya sendiri Muhammad Farhanil Hamdi dan saya akan mengawali presentasi aplikasi kami ini. Jadi aplikasi kami ini tuh bernama Randomin Aja, yang mana kami akan mengenerate saat ini 5 kategori quotes yang di setiap kategori itu ada maksimal 10 quotes, tapi total dari database yang kami punya itu lebih dari 15 setiap kategorinya. Jadi yang keluar akan selalu random. Ya ini tampilan utamanya, tampilan login untuk user. Lalu sebelum login kita sudah juga membuat bagian splash activity seperti ini. Ada logo dengan nama aplikasi. Logikanya seperti ini. Di kelas splash activity yang merupakan halaman awal itu dia memiliki parent base activity. Base activity ini merupakan parent hampir dari semua kelas yang kami punya. Ini dia base activity. Usage-nya banyak sekali. Lalu di splash activity ini ada function untuk go to login activity yang sebelumnya diambil dari base activity. Ini dia go to login activity itu untuk perpindahan layout dari layout splash screen, dari layout splash hingga ke layout login, yaitu login activity. Perpindahannya itu di delay selama 2250 mili detik menggunakan handler.post delay. Makanya ada delay selama 2250 mili detik. Lalu setelah tampilan splashnya seperti ini, hanya ada 2 item. Yang pertama itu item drawable logo aplikasi, dan yang kedua drawable nama, itu nama aplikasi. Tapi namanya ini kami bikin menjadi format picture dalam bentuk PNG. Lalu kami menggunakan linear layout karena lebih rapi dan simple. Lalu berikutnya, setelah dari splash activity akan ke go to login activity, dan pada login activity akan menuju kelas login activity. Pada kelas login activity akan ada halaman seperti ini. Halaman seperti ini itu dapat kita lihat dari sini XML-nya, yaitu di sini lumayan banyak item. Ada 1, 2, 3, 4, ada 9 item, dan dari 9 item ini dibagi oleh 2 linear layout yang ini parentnya. 2 linear layout yang ini dengan yang ini. Di linear layout pertama itu ada 2 item saja, sama seperti splash screen. Lalu di linear layout kedua itu dibagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu linear layout yang berisikan welcome to our app and sign in to continue, dan juga linear layout yang berisikan form username dengan form password. Lalu pada sign in ini button, dan yang di bawahnya untuk mengarahkan ke registrasi. Lalu pada login activity ini kami telah membuat logika. Untuk yang pertama itu ada function validate credential untuk memastikan apakah username dengan passwordnya itu sudah benar agar user dapat melanjutkan ke aplikasi. Lalu ini variabel yang kami bikin.
dan ini variabel dari layoutnya. Yang pertama itu et email, kami bikin et karena itu edit text email. Yang berikutnya edit text password, kami membuat hint, tapi ini hint sebelumnya. Kami sudah mengganti beberapa user, sudah membersihkan beberapa user. Lalu berikutnya ini ada if, ada when di Kotlin. Kami menggunakan Kotlin karena Kotlin ini codingannya lebih singkat dan tidak terlalu banyak. Lalu menggunakan if else when, saat username dan password itu empty, maka akan ada toast, itu pop up notification yang di bawah seperti ini. Jika semuanya kosong, maka akan ada pop up toast seperti ini, username can be empty. Dan kalau username-nya sudah berisi dan passwordnya kosong, password can be empty. Lalu jika ini isinya ini random, tidak benar, maka akan ada username yang tersebut tidak terdaftar pada aplikasi kami. Lalu setelah yang empty tadi akan ada else. Jika sudah tidak empty, maka akan mengarah ke function check credential, masih di dalam kelas login activity, yang memiliki dua parameter, yaitu parameter username dengan parameter password. Dua-duanya sama-sama string, untuk mengecek apakah username dengan passwordnya sudah benar. Yang pertama, kami membuat variabel baru, declare variabel baru, yaitu yang bersifat boolean, apakah usernya itu eksis atau tidak. Yang pertama kita declare dia itu sebagai false, agar dan di saat if it kami menggunakan map, looping map dari Kotlin. Lalu bukan looping, tapi seperti list dari banyak data. Lalu dari map tersebut, username-nya apakah sudah benar dengan username yang diinput oleh user. Jika benar, maka boolean variabel boolean yang tadi telah kami buat, is user access, akan menjadi true. Lalu setelah menjadi true, akan diulang lagi untuk mengecek apakah password dari map sudah sesuai dengan password yang diinput oleh user. Lalu jika passwordnya benar, maka akan true, maka booleannya itu akan true dan akan menuju ke function login, dan dia membawa item it dari map tadi. Function login itu seperti ini, hanya go to dashboard activity yang ada pada base activity. Go to dashboard activity, intent menuju dashboard activity yang ini. Lalu mari kita coba. Di sini hintnya itu masih tugas besar 1. Kami belum menggantinya. Passwordnya 123 tidak eksis karena pada user yang terdaftar di aplikasi ini belum ada. Jadi kami telah membuat kelas user dummy yang merupakan static object kalau di Java. Kalau di Kotlin dia menjadi companion. Yang sudah kami bikin itu username-nya ini. Lalu saya akan membuat satu username lagi, satu user list dengan username itu adalah tugas besar 1 dengan password 123 yang sesuai dengan hint tadi. Full name ini terserah, tugas besar, emailnya biarkan saja. Lalu mari kita rerun. Ada yang harus di clean dulu.
installnya berhasil, sedang launching. Ini splash activity, lalu masuk ke login activity. Mari kita coba. Ya, berhasil login ke dashboard activity. Sesuai dengan logika yang telah kami rancang di sini, itu pergi ke dashboard activity, kelas dashboard activity, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa hal. Kami menggunakan dua library, dua library. Yang pertama itu, tiga library. Yang pertama itu adalah card view. Card view ini yang untuk membuat pada dashboard seperti card, dan ya kita bisa membuat on click listener. Lalu yang library kedua itu adalah glide, yang image speaker yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya di activity profile. Image speaker ini juga membawa glide. Glide ini library dari Android Studio yang sangat sering dipakai untuk nge-manage picture. Jadi yang pertama, mari kita lihat dulu image speaker. Image speaker itu bisa teman-teman lihat di sini, link GitHub-nya, Nguyen Home Image Speaker, dan di sini ada beberapa usage-nya. Yang dari Nguyen Hoang Lam ini sudah menggunakan bahasa Kotlin, makanya kami juga menggunakan dari sana. Ini usage-nya, image speaker .width, macam-macam width ini selalu, lalu dilanjutkan dengan list yang ini. Terserah kita mau pakai yang mana. Kalau start ini untuk menggunakan memulai image speaker, lalu request code juga ada, set selected image bisa untuk ini, terus ini limit image-nya, lalu kalau limit message, lalu maximum size berapa buah picture yang akan bisa diambil, dan macam-macam lagi. Teman-teman bisa lihat dari link GitHub-nya, nanti akan saya berikan. Lalu setelah di start, kita tentunya memerlukan handle dari aplikasi, handle dari image speaker-nya, yaitu menggunakan function on activity result, dan menggunakan glide untuk memanage URL-nya atau path dari picture yang diambil di handphone tersebut. Lalu berikutnya di bawahnya kami menggunakan app intro. App intro ini seperti ini, seperti yang dapat kami randomkan ini. App intro itu juga kami mengambil dari library open source di GitHub, yaitu app intro. Linknya di sini, app intro. Ini dia. Lalu kita langsung ke usage-nya saja. Ini kelas, dia berupa kelas, dan add slide ini untuk memunculkan slide per slide-nya, dan ini ada untuk skip. Saya beri contoh, ini untuk skip, kami menggunakan skip, dan juga ini next yang hingga akhir akan berubah menjadi done. Lalu ini adalah usage untuk mengcustom layout dari app intro-nya. Dan yang terakhir ini adalah glide. Glide ini yang sangat sering dipakai untuk manage. Sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan di bagian dashboard. Ini adalah tampilan dashboardnya. Kita lihat di codingannya. Pertama kita berada di dashboard activity. Nah, kita import Android OS bundle-nya, lalu import Kotlin X, Android Synthetic. Nah, kita pakai
bahasa Kotlin. X itu maksudnya Android X. Ini juga udah support buat API 30. Selanjutnya ada kelas dashboard activity. Nah, di dalam ini tuh ada function turunan dari base activity. Ini adalah function bawaan dari Android Studio-nya. Kenapa kita pakai override? Karena kita mau nge-custom function. Selanjutnya ada set immersive mode. Kita pencet, ini tuh maksudnya adalah buat ngebikin aplikasi kita menjadi full screen. Lihat, tidak ada status bar ataupun navigasi bar. Navigasi bar tuh yang kayak back, home, sama satunya lagi. Terus kalau status bar tuh kayak wifi, sinyal, dan lain-lain. Selanjutnya ada, kita balik lagi ke dashboard, ada button edit profile. Nah, button edit profile itu dia ada di pojok sebelah kanan tuh, pojok atas kanan. Kita bisa klik. Nah, button edit profile ada lagi lanjutannya set on click listener. Jadi ketika kita klik, dia bakal ngejalanin function go to profile activity seperti yang tadi kita udah pencet ya. Ini adalah profile activity. Jadi ketika kita klik, dia masuknya ke sini. Nah, di dalam profile activity ada apa aja sih? Pertama, dia ada IV avatar, image view avatar. Nih, yang ini image view avatar. Set on click-nya, ketika kita klik dia bakal ngerjain function open image picker. Open image picker. Nah, ini private function open image picker. Dia tuh kayak begini. Nah, apa sih itu open image picker? Dia tuh kita import dari library-nya nih, si Nguyen Ham Lam. Kita dapat dari sini image picker. Dia banyak tuh perintahnya. Kalau kita tadi pakainya yang with this, langsung start buat ngejalaninnya. Ketika kita klik, ini adalah image pickernya. Kita bisa pilih ya foto mana yang mau kita pakai buat jadiin foto profile kita. Selanjutnya gimana sih buat masukin ke dalam image view kita? Kita klik dan nah dia bakal masukkan. Kita pakai yang ini, override function on activity result. Nah, yang ini nih semuanya. Kita lihat di codingannya. Ini ya, ini adalah buat masukin ke profile image view-nya. Kita pakai glide buat nge-manage fotonya mau dimasukin kemana nih. Load image path juga. Lalu ada circle crop, dia ngebikin image view-nya menjadi lingkaran karena defaultnya adalah kotak. Selanjutnya into IV avatar nih, masukin ke image view avatar. Lanjut ada edit text. Di sini text view name. Jadi namanya kita bisa ganti. Nah, sebelumnya di sini ada namanya edit fragment. Edit text fragment. Dia tuh ada di sini nih. Function edit name. Nah, di sini functionnya, ini functionnya. Kita lihat di sini. Kita ulang. Nih, lihat di sini ada functionnya edit text fragment. Nah, ini adalah function semuanya, function objeknya buat edit fragment. Nah, kita buat ngekliknya tuh di sini. Nah, ini adalah layoutnya buat fragment. Jadi ketika kita klik bakal keluar seperti ini. Kita bisa ngedit. Kita bisa ngedit namanya, misalkan Farhan, submit sama email.
emailnya kita masukin farhan@gmail.com, submit. Lalu selanjutnya ada button dashboard activity. Nah ini tuh buttonnya tuh dia bakal ngejalanin function go to dashboard activity. Kita klik, dia bakal ke dashboard activity. Oke. Selanjutnya ada logout, dia ada di dashboard activity. Di sini card view logout, set on click listener, dia bakal ngejalanin function go to login activity. Ketika kita klik, dia bakal ke login activity dan harus login ulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Alifa Paramita. Di sini saya akan menjelaskan isi aplikasi ini. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kelas pendidikan activity. Nah, jadi kelas pendidikan activity ini punya function. Nah, function itu turunan dari app intro. Salah satunya yaitu add slide. Nah, ini contoh dari functionnya, function add slide. Dan tahap selanjutnya saya akan menjelaskan hide toolbar. Nah, ini berfungsi untuk menyembunyikan toolbar. Dan tahap selanjutnya saya akan menjelaskan set immerse mode. Nah, ini dan saya akan membuka library-nya. Ini kegunaan itu untuk nge-full screen aplikasi. Tahap selanjutnya saya akan menjelaskan set transformer. Set transformer itu ada banyak tipenya. Nah, tipe yang saya pakai itu yaitu depth. Nah, di sini saya akan membuka di library bagi banyak slide-nya. Nah, ini. Nah, di sini tuh banyak slide transformer itu ada fade, ada zoom, ada flow, ada slide over, ada depth yang kami pakai dan ada parallax. Nah, tahap selanjutnya saya akan menjelaskan variabel dari background. Nah, di sini saya menggunakan 10 background 1 sampai 10, tapi nanti di dalam aplikasi ini akan nge-shuffle. Jadi setiap diganti itu bakal ganti terus backgroundnya. Nah, tahap selanjutnya saya akan menjelaskan variabel quotes. Saya di sini ada quotes-nya sampai 19 atau sampai 19, tapi yang akan ditampilkan itu hanya 10. Kenapa 10? Karena saya meloop variabel dari 0 dan akan bertambah terus hingga maksimum dari background search. Nah, maksimum dari background search ini 1 sampai 10. Kenapa di dalam aplikasi tersebut itu nge-shuffle sampai 10? Karena batas maksimum dari background search tersebut. Nah, nah, ini contoh-contohnya. Saya ulang. Ini contoh-contohnya. Nah, untuk financial, religious, pendidikan, health, dan teknologi itu sama. Yang membedakan itu hanyalah quotes-nya saja, isi dalam quotes. Saya akan membuka contohnya satu. Saya akan buka kesehatan. Nah,
di sini kan quotes kesehatan itu cuma 16, tetapi di dalam aplikasi tersebut sama dengan seperti pendidikan, dia akan nge-shuffle sampai 10 quotes. Nah, tahap selanjutnya saya akan menjelaskan background drawable. Background drawable itu yaitu ini backgroundnya, dan yang kedua ada description type, itu ini, dan image drawable ini yaitu foto image, dan yang terakhir itu ada description, itu ada randomin aja. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.